enak banget buat kita kebut-kebutan di sini guys. Tapi ya tetap harus mematuhi peraturan lalu lintas guys. Halo guys, ohayou gozaimasu buat semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini gue mau sharing lagi ya, atau bercerita tentang pengalaman pribadi bagaimana gue bisa sampai dapetin SIM mobil di Jepang guys. Jadi buat orang asing tuh, buat bisa dapetin SIM mobil di Jepang ada dua cara ya. Cara yang pertama tuh dengan cara kita menukar SIM mobil Indonesia ke SIM mobil Jepang guys. Dan cara yang kedua itu dengan cara kita sekolah mengemudi atau nyetir di Jepang guys. Jadi karena kebetulan gua tuh nggak punya SIM mobil di Indonesia ya, maaf. Jadi gua mengikuti cara mengemudi di Jepang guys. Nah, untuk SIM di Jepang itu guys dibagi dengan dua tipe guys. Yang pertama tuh SIM dengan transisi matic dan SIM transisi manual guys. Nah, bedanya di sini guys, kalau kita mempunyai SIM matic atau transisi matic, kita tidak bisa mengendarai mobil manual guys. Tapi kalau kita punya SIM manual, kita bisa mengendarai mobil dengan transisi matic ya guys. Karena kebetulan cukup ribet ya ngambil SIM manual itu, akhirnya gue putusin buat ngambil transisi yang matic ya guys. Karena di Jepang juga kan sekarang mobil-mobil udah rata-rata tuh matic ya. Jadi worth it aja sih kalau kita naik atau transisi ngambil SIM matic guys. Jadi untuk biayanya sendiri ya, pengambilan SIM Jepang itu, waktu itu kan gue ngambil SIM yang matic ya, transisi matic itu kurang lebih habis 32 jutaan guys. Cukup mahal juga ya, soalnya di sini tuh nggak ada calo-calo buat nembak gitu ya. Jadi mau nggak mau kalau kita ikut sekolah mengemudi ya bener-bener ikut belajar, bayar full dari nol guys, seperti itu guys. Jadi kita nggak bisa pakai calo, nggak kayak di Indonesia gitu ya, bisa bayar lebih apa enggak gitu. Jadi untuk jam sekolahnya sendiri itu kita harus nyelesain selama 62 jam guys. 30 jam untuk materi dan 32 jam untuk praktek guys atau mengemudi guys. Jadi kayak jam sekolah gitu sih, jam kuliah gitu sih. Jadi setiap hari itu ntar dia ngeluarin schedule gitu. Jadi materi mana yang belum kita ambil, ntar kita ngajuin permohonan untuk masuk guys. Waktu itu gue kurang lebih hampir 1,5 bulan lah. 1,5 bulan itu gue udah lulus sekolah. Habis itu langsung ngambil SIM-nya guys. Nah, untuk modul belajarnya guys, sebenarnya itu ada beberapa bahasa ya. Ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, Vietnam, dan Filipina apa Brazil tuh ada guys. Nah, kebetulan gue kurang mahir di bahasa Inggris, akhirnya gue putusin buat ngambilnya tuh pakai bahasa Jepang guys. Itu cukup susah juga sih, soalnya kan semuanya tuh kanji ya, banyak atau bahasa-bahasa yang nggak kita pahamin di situ guys. Jadi cukup menguras waktu juga ya, sampai 1,5 bulan gitu guys. Nah, untuk tesnya sendiri guys di sekolahan atau sekolah mengemudi menyetir itu cuman ada tes mengemudinya doang guys. Jadi setelah kita nyelesain semua jam belajar itu guys selama 62 jam, nanti kita tes mengemudinya di sekolahan guys. Nah, kalau lulus ntar kita dapat sertifikat tuh dari sekolahan tuh. Dapat sertifikat, habis itu kita datang ke Kapolres guys yang ada di atau tempat kita tinggal guys. Kebetulan gua di Kyoto ya. Jadi gua ngajuin di Kyoto. Habis itu gua tes yang buat materinya guys. Itu ada 100 soal sih. 100 soal guys, pakai bahasa Jepang full. Jadi dari 100 soal itu kita minimal ya, maksimal harus cuman boleh salah tuh 10 guys. Tadi 90 soal kita harus bener guys. Jadi kalau nilai kita kurang dari 90, kita udah gagal atau ngulang lagi ya buat daftar itunya lagi guys, ujian materinya lagi guys. Untuk biaya sendiri tuh murah sih. Waktu itu gue cuman daftar itu
2.200. Nah, kalau lulus kita bayar lagi berapa? Nggak sampai 2.000, 1.700-an sih untuk apa, nyetak SIM-nya itu guys. Jadi langsung jadi nih, kita lulus langsung keluar guys di situ guys SIM-nya guys. Langsung kita bisa mengandarin mobil juga di situ guys. Jadi buat kalian ya yang tertarik dengan dunia Jepang ya, buat yang sekarang masih belajar ya, gua saranin ya ngambil SIM mobil di Indonesia dulu guys. Nah kan nggak tahu kan ntar kita di Jepang tuh tinggalnya di mana kan. Ya syukur-syukur tinggal di kota kan enak guys, transportasinya kan bagus gitu kan. Tapi kalau kita tinggal di desa kayak gua gini kan, lihat tuh, kita bisa ngeliat sekeliling gua tuh bener-bener desa kayak gini guys. Emang bisa ditempuh naik sepeda, cuman kan kalau ada kendaraan yang lebih enak kayak mobil atau motor itu lebih enak aja guys. Jadi kalian tuh ngambil SIM mobil aja di Indonesia. Ya ntar kalau kita tinggal di desa ya buat dituker aja ke SIM Jepang guys. Karena lebih worth it sih, waktunya juga nggak enak kan. Buat KIRIKAI itu nggak terlalu ribet, cuman apa, persyaratan buat penukaran SIM dari Indonesia ke Jepang tuh cukup ribet juga guys. Jadi gua kurang tahu sih. Ntar kalau kalian tertarik ya tentang apa persyaratan, komen aja di bawah, ntar gua nanya-nanya sama teman gua bikinin videonya full untuk khusus penukaran SIM mobil di Jepang guys. Nah enaknya kalau tinggal di desa, gua suka naik mobil tuh kayak gini guys. Jalanannya tuh enak tuh, kita bisa lihat tuh mulus banget ya, dari tadi nggak ada jalan yang berlubang sama sekali guys. Padahal ini tuh bukan jalur utama sih, jalur utama itu sebelah kanan, ini ibaratnya jalur kedua sih. Tuh sepi, enak banget buat kita kebut-kebutan di sini guys. Tapi ya tetap harus mematuhi peraturan lalu lintas guys. Nah untuk belajarnya sendiri tuh di sini cukup ketat juga ya di Jepang tuh. Jadi bener-bener dikasih tahu ya tentang tata tertib berlalu lintas yang baik dan benar guys. Jadi kan nggak boleh nembak tuh kita di sini tuh di Jepang tuh. Orang Jepangnya pun juga nggak boleh nembak guys. Makanya kan orang-orangnya tuh udah dikasih tahu ya, atau dikasih pendidikan tentang berlalu lintas di jalanan lalu lintas Jepang guys. Makanya jarang banget ada kecelakaan di Jepang guys, karena orang-orangnya tuh udah tahu ya atau mematuhi peraturan lalu lintas guys. Semisal kayak kita lagi jalan kayak gini nih, ini nggak boleh nyalip-nyalip tuh. Dulu pernah dikasih videonya tuh. Jadi antara kita jalan lurus terus gini sama nyalip-nyalip tuh bedanya nggak jauh beda guys. Bedanya paling cuma 5 menit. Jadi ya orang Jepang milih nggak usah nyalip-nyalip, nggak usah, nyantai aja gini. Karena kan banyak lampu lalu lintas tuh, lampu merah tuh. Jadi kan di situ juga kejebak juga, walaupun kita kebut juga kan tetap ntar kejebak lampu lalu lintas itu, lampu merah juga sama aja ujung-ujungnya guys. Jadi sampai sedetail itu ya dikasih apa namanya edukasinya. Makanya di Jepang tuh jarang banget kecelakaan ya, kecuali kalau mabuk ya, mungkin ada orang Jepang yang mabuk gitu kan. Dan seatbelt juga wajib banget ya di sini tuh, pakai seatbelt gini guys. Udah dikasih tahu. Itu bahkan tuh pembelajarannya tuh dari nol loh. Dari kita mau masuk ke mobil itu udah dikasih edukasi guys di situ guys, di Jepang guys. Jadi dari cara kita mau buka pintunya pun dikasih tahu guys. Sampai sedetail itu pokoknya guys. Bagus banget sih. Cuman kalau buat orang asing ya karena kita keterbatasan bahasa mungkin agak ribet di situ guys. Soalnya kan banyak atau apa namanya kotoba ya, atau bahasa yang nggak kita tahu guys, karena kita orang asing ya. Jadi seekingnya sendiri tuh kita bisa milih bahasa ya. Di sini ada 2 pilihan bahasa, antara bahasa Inggris atau enggak bahasa Jepang. Tapi mungkin ini udah banyak kisi-kisi ya dari orang-orang itu di TikTok atau di sosmed itu bakal ada ujian bahasa Indonesia guys. Untuk sekarang belum ada sih, cuman bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Nah karena kebetulan gue kurangnya bahasa Inggrisnya, gue ngambil yang pakai bahasa Jepang guys. Jadi si mobil di Jepang tuh ada rank-ranknya gitu guys. Kayak ada apa namanya ya,
ada kelasnya gitu. Jadi kalau kita baru dapat itu warna SIM kita tuh biru apa hijau ya? Biru. Nah, ntar kalau selama 2 tahun itu kan ada batasnya 2 tahun tuh. Kalau kita tidak melakukan pelanggaran apapun, kita naik ke warna hijau, guys. Jadi pelanggarannya pun cukup uniknya di Jepang tuh. Semisal kita ngelanggar lampu lalu lintas itu ntar rank kita tuh turun tuh. Turun tuh sampai ada kayak poinnya gitu sih. Jadi ada 5 poin ya. Kalau poin kita habis, kita ntar SIM-nya bisa dicabut, guys. Jadi harus berhati-hati sih. Pokoknya orang Jepang tuh sangat hati-hati banget ya kalau mengemudi atau berkendara di jalan raya tuh. Ya karena itu ada poinnya itu. Jadi kalau poin kita habis ya kita bisa dicabut, guys. Terutama kita melakukan pelanggaran tuh minum ya, mabuk. Dalam kondisi mabuk kita kecelakaan itu udah positif 100%, kita diambil, dicabut SIM-nya, guys. Jadi banyak banget sih hal-hal yang bisa mengurangi poin kita, guys. Yang kayak kita melanggar lampu lalu lintas, parkir sembarangan pun nggak boleh ya, sembarangan di Jepang tuh. Itu juga dinobatkan sebagai pelanggaran lalu lintas, guys. Parkir sembarangan, guys. Itu juga bisa ngurangin poin kita juga. Jadi sampai sini aja, guys, tentang pengalaman atau cerita kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan tentang Jepang bisa komen di bawah ya, guys. Kalau gue bisa jawab, insya Allah gue bikinin videonya, guys. Jadi sampai sini aja, guys, video kita kali ini dengan Agung sini. Sampai jumpa dan arigatou gozaimasu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, guys. Tetap dukung Agung. Bye bye. Sekali.